kami dari kelompok 9 yang beragontakan saya Ibrahim Suni sebagai moderator dan teman saya Ansela Safira dan Rifa Yuliwandira. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran pengukuran keliling dan volume dengan menggunakan PMRI. Yang pertama, saya Ibrahim Suni sebagai moderator akan menyampaikan tentang pengukuran keliling. Apa sih pengertian pengukuran? Jadi, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sesuatu yang dapat diukur dapat dinyatakan dengan angka, disebut besaran. Pembandingan dalam suatu ukuran disebut satuan. Setiap benda, baik yang berbentuk bangun datar ataupun bangun ruang, selalu memiliki ukuran. Dalam pengukuran terdapat berbagai jenis pengukuran, yaitu pengukuran luas, keliling, bangun datar, serta volume dan luas permukaan bangun ruang. Kemudian ada pengertian keliling. Jadi, keliling dapat digambarkan sebagai jarak lintasan yang membatasi dari sebuah tempat atau titik hingga kembali ke tempat atau titik semula. Keliling suatu bidang ditentukan dengan mengukur setiap sisi bidang tersebut, kemudian menjumlahkan bilangan dari hasil pengukuran setiap sisinya tersebut. Kemudian ada keliling bangun datar. Yang pertama ada lingkaran dan persegi. Lingkaran ialah kumpulan seluruh titik pada sisi dalam jarak khusus yang disebut juga dengan jari-jari dari satu titik yang disebut dengan pusat. Rumus keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan Pi kali D. Persegi, D itu adalah diameter. Persegi adalah bangun datar yang terbentuk dari 4 buah sisi yang sama panjang dan 4 sudutnya sama besar, yaitu 90 derajat. Kemudian ada rumus keliling persegi. Rumus keliling persegi sama dengan K sama dengan 4 kali sisi sama dengan 4S. Jadi S-nya itu sisi. Kemudian ada persegi panjang. Jadi persegi panjang ialah bangun datar yang mempunyai bidang berhadapan sama panjang dan mempunyai 4 bidang titik yang sama besar, yakni 90 derajat. Rumus keliling persegi panjang yaitu K sama dengan 2 dikali dalam kurung P plus L tutup kurung. Jadi rumus keliling persegi adalah K sama dengan 2 kali P tambah L. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yang berikutnya. Terima kasih. Nama saya Rifa Yuliwandira, NPM 18111000272. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. C. Segitiga. Segitiga ialah bangun datar yang disusun oleh 3 bidang serupa dengan garis lurus dan mempunyai 3 sudut. Selain mempunyai 3 bidang atau sudut dan rusuk, ciri yang dimiliki oleh segitiga yaitu mempunyai besar sudut 180 derajat. Rumus keliling segitiga yaitu K sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Selanjutnya yang D, trapesium. Trapesium adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 rusuk saling sejajar namun tidak sama panjang. Rumus keliling trapesium yaitu K sama dengan jumlah seluruh sisi, yaitu K sama dengan AB plus BC plus CD plus DA. Kemudian yang E, jajar genjang. Jajar genjang atau jajaran genjang adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan pasangannya dan memiliki 2 pasang sudut yang sama besar dengan sudut hadapannya. Rumus keliling jajar genjang adalah K sama dengan 2 kali alas plus 2 kali sisi miring. Nah, kemudian ada pengukuran volume. Satuan baku yang dapat digunakan untuk mengukur volume seperti contoh di gambar, yaitu ada kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, serta milimeter kubik. Volume suatu bangun ruang adalah ukuran banyaknya ruang yang dapat ditempati dalam bangun ruang tersebut.
Cara untuk mencari dan menentukan volume suatu bangun ruang atau benda beraturan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus dari bangun ruang. Nah, caranya mengonversi satuan volume itu dapat dilakukan dengan aturan setiap turun satu satuan ukuran volume, maka dikalikan dengan 1000. Kemudian setiap naik satu satuan volume, maka akan dibagi 1000. Jadi kalau turun dia dikali 1000, kalau naik dia dibagi 1000. Oke teman-teman, cukup segitu materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ansela Safira. Saya Ansela Safira, NPM 1811100337. Di sini saya akan melanjutkan materi dari presentasi sebelumnya, yaitu yang pertama mengenai volume kubus. Volume kubus adalah isi yang memenuhi bangun ruang kubus, di mana rumusnya yaitu volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi, di mana sisi sama dengan panjang rusuk kubus. Yang kedua adalah volume balok. Volume balok adalah isi yang memenuhi bangun ruang balok, dengan rumus yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Yang ketiga adalah volume prisma. Volume prisma adalah isi yang memengaruhi bangun ruang prisma, dengan rumus yaitu volume sama dengan luas daerah alas dikali tinggi. Dan yang keempat adalah volume tabung. Volume tabung adalah isi yang mempengaruhi bangun ruang tabung, dengan rumus volume sama dengan Pi kali R kuadrat dikali T. Selanjutnya nomor 5 adalah volume limas. Volume limas adalah isi yang memenuhi bangun ruang limas, dengan rumus volume sama dengan 1/3 dikali luas daerah alas dikali tinggi. Yang keenam adalah volume kerucut. Volume kerucut adalah isi yang memenuhi bangun ruang kerucut, dengan rumus volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali Pi R kuadrat dikali T. Yang selanjutnya adalah volume bola. Volume bola adalah isi yang memenuhi bangun ruang bola. Volume tabungnya sama dengan 3 kali volume setengah bola. Volume setengah bola sama dengan 1/3 dikali volume tabung. Volume bola sama dengan 2/3 dikali volume tabung, sama dengan 2/3 dikali Pi R kuadrat kali T, sama dengan 2/3 dikali Pi R kuadrat R, sama dengan 4/3 dikali Pi R pangkat 3. Yang materi selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran matematika realistik Indonesia. Pembelajaran matematika realistik Indonesia atau disingkat dengan PMRI atau RME, yaitu Realistic Mathematics Education, adalah teori pembelajaran yang bertitik tolak dari hal-hal yang real atau pernah dialami siswa, menekankan keterampilan proses, berdiskusi, dan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas, sehingga mereka dapat menemukan sendiri student inventing sebagai kebalikan dari teacher telling, dan pada akhirnya menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah, baik secara individu maupun kelompok, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pada pembelajaran matematika realistik, sebelum siswa masuk pada sistem formal terlebih dahulu, mereka dibawa ke situasi informal. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.